Gubernur Kofifa Indar Parawansa sukses menutup rangkaian kegiatan misi dagang dan investasi Provinsi Jawa Timur tahun 2025 di Provinsi Kepulauan Riau. Tepatnya, misi dagang Jawa Timur Kepri kali ini digelar di Hotel Wyndham Panbil Batam Senin 8 Desember 2025 dan diikuti 174 pelaku usaha. Kegiatan yang diinisiasi oleh Disperindak Provinsi Jawa Timur ini menjadi penutup misi dagang di tahun 2025. Hasil transaksi misi dagang kali ini sangat membanggakan. Total transaksi misi dagang Jatim Kepulauan Riau tembus 4.489.425.486 rupiah, sekaligus menjadi capaian tertinggi dari 12 penyelenggaraan misi dagang di berbagai provinsi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Selain perdagangan Jatim Kepri, kegiatan ini juga menghasilkan penandatanganan Letter of Intent antara pelaku usaha Jawa Timur dengan Malaysia. Gubernur menjelaskan Jawa Timur berhasil menjual ke Kepulauan Riau sebesar Rp1.698.295.294.000 dan Jawa Timur membeli dari Kepulauan Riau sebesar Rp81.900.000. Tidak hanya itu, dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan LOI antara Jawa Timur dan Malaysia dengan nilai Rp3.294.131.486. Ucapan terima kasih datang dari Gubernur Jawa Timur kepada jajaran tim Pemprov Kepulauan Riau. Aziza selaku atase perdagangan untuk KBRI di Malaysia, pelaku usaha Kepulauan Riau dan Jawa Timur, serta Kepala Disperindak Jawa Timur, sehingga misi dagang berjalan lancar dan produktif. Lebih lanjut, Gubernur Kofifa merinci beberapa komoditi yang berhasil dijual dari Provinsi Jawa Timur ke Kepulauan Riau, yaitu kopi Robusta, kluwak, vanili, kemiri, rokok, telur ayam, susu, mesin las, pakan udang, benur faname, beras, bawang merah, daging ayam, dan daging sapi. Sedangkan yang Provinsi Jawa Timur beli ke Kepulauan Riau diantaranya ikan beku cakalang dan layur, sementara untuk Jawa Timur ke Malaysia antara lain tembaga, cassava, frozen coconut cream, kerupuk mentah dan buah kering serta sayur kering. Kofifa merasakan interaksi Provinsi Jawa Timur dan Kepulauan Riau sangat produktif dan memastikan bahwa hubungan baik ini tidak akan berhenti di sini, melainkan ke depan akan ditindaklanjuti secara lebih masif. Terutama karena Kepulauan Riau memiliki koneksi kuat dengan Johor, Malaysia, dan Singapura. Sehingga saat ini Kadis DPMTSP melakukan pendalaman memaksimalisasi ekspor produk-produk Jawa Timur baik ke Singapura maupun ke Malaysia. Begitu pula untuk industri pengolahan di Johor, Malaysia. Diharapkan produk Jawa Timur dan apa yang dibutuhkan Malaysia bisa saling memenuhi. Sebagaimana diketahui, misi dagang Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Kepulauan Riau merupakan misi dagang yang ke-12 di tahun 2025 dan yang ke-48 kali selama periode 2019-2025 dengan total nilai komitmen transaksi sebesar 27,35 triliun. Diharapkan melalui misi dagang ini kita bisa tumbuh bersama, berkembang bersama, maju bersama, dan sejahtera bersama, serta memperkuat kerjasama yang telah terjalin, sekaligus membuka peluang baru bagi dunia usaha dan investasi, khususnya Jawa Timur dan Kepulauan Riau. Yang lebih strategis lagi, bagaimana menguatkan persaudaraan antar provinsi untuk merawat Indonesia. Di sisi lain, misi dagang kali ini juga dilaksanakan penandatanganan pekerjaan kerjasama atau PKS sebanyak 11 OPD dan 3 asosiasi dari kedua provinsi. Selain itu juga dilaksanakan penandatanganan
letter of intent antara pelaku usaha Jawa Timur dengan pelaku usaha Malaysia yang disaksikan atas perdagangan KBRI Malaysia antara lain PT Starindo Anugrah Abadi dengan Eramas Group, CV Panda Food Industry dengan Engseng SDN PhD dan PT Jayadita Aswani Mandiri dengan Mentrit Marine SDN PhD. Tak hanya fokus pada misi dagang dalam negeri, Jawa Timur juga aktif melaksanakan misi dagang luar negeri. Sejak tahun 2022 hingga 2025 telah digelar 6 kali misi dagang di Riyadh, Kuala Lumpur, Dili, Hong Kong, Osaka, dan Singapura yang menghasilkan potensi transaksi senilai 5,896 triliun dan terdiri dari 68 kontrak dagang. Di Jawa Timur ini karena memang wilayahnya luas, kalau di Jawa Timur ini terluas dari 6 provinsi, 38,6% luasan wilayah Jawa ada di Jawa Timur. Masyarakat Jawa Timur Trengginas, mereka memang biasa kerja berseiring, sinergi dan kolaboratif. Oleh karena itu, berbagai perkembangan terutama dari target Pak Presiden untuk mewujudkan ketahanan pangan, kami ingin menyampaikan dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di Jawa Timur kami bukan hanya mencapai ketahanan pangan, insya Allah kami sudah masuk pada kedaulatan pangan. Oleh karena itu, kami dengan sukacita menguatkan kolaborasi antara Jawa Timur dan Kepri. Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan sebagian besar komoditi kebutuhan pokok di Kepulauan Riau masih dipasok Provinsi Jawa Timur seperti beras, cabai rawit, cabai kering, gula, serta komoditi lain. Ansar menilai Jawa Timur memang provinsi salah satu penghasil utama komoditi pertanian, perkebunan, peternakan, dan bahkan Jatim salah satu provinsi terbesar industri pengolahan. Kedepan kerjasama tidak hanya memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, namun komoditas IKM, UMKM, dan kerjasama di bidang pariwisata. Wajar. Karena Kepri ini memang provinsi kepulauan, wilayah daratnya hanya 1,9%. Jadi 88,1% wilayah lautan. Karena wilayah kami sangat terbatas daratannya, maka sebagian besar beberapa komoditi kebutuhan pokok dan penting lainnya untuk kebutuhan masyarakat di Kepri masih dipasok oleh provinsi-provinsi lainnya, terutama dari Jawa Timur, seperti komoditi beras, kemudian cabai rawit, cabai kering, nanti mudah-mudahan ke depan gula, dan nanti komoditi-komoditi lain, karena Jawa Timur ini memang provinsi salah satu penghasil utama komoditi pertanian, perkebunan, peternakan, dan bahkan Jawa Timur adalah provinsi terbesar industri pengolahannya. Diharapkan dengan misi dagang ini, pertumbuhan ekonomi semakin mengarah ke level positif, antara pendapatan pelaku UKM bisa meningkat dan sinergi antar pelaku usaha semakin terjaga.